Duka lara Kevin Julio menuntut keadilan bagi kematian sang ayah, pekan ini diguncang ujian yang menguras emosi. Pasalnya tanpa banyak yang tahu termasuk pula Kevin, Carlos sang penabrak yang kini telah resmi menyandang status tersangka atas kecelakaan maut yang merenggut nyawa almarhum Asep Chandra Himawan ayah Kevin telah keluar dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Uniknya momen keluarnya Carlos dari rumah sakit berlangsung secara diam-diam dan dijemput oleh pihak Polres Jakarta Timur. Dijemput sama yang nangani penyidiknya, dijemput sama penyidik yang nangani kasusnya itu. Kalau di sini itu kalau dokternya sudah memperbolehkan pulang, berarti dia kondisinya sudah membaik. Untuk sehat ya tidak sehat seperti kita lah, karena dia kan kecelakaan, sakit, dioperasi gitu loh. Tapi sudah membaik kondisinya. Ya dibawa ke Satlantas Jakarta Timur. Udah dibawa ke Polres Ciracas ya kalau nggak salah. Sekarang udah dibawa Ciracas. Ironisnya, fakta yang terjadi justru 180 derajat berbeda dari informasi yang diperoleh Kevin. Bagaimana tidak? Jelas-jelas telah menyandang status tersangka, tapi alih-alih ditahan, sepulang dari rumah sakit, Carlos justru bebas pulang ke rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Uniknya seiring dengan itu, berkas kasus Carlos pun bahkan telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri dan menanti status P21 untuk disidangkan. Tapi tidak seperti tersangka kasus hukum yang lain, mengapa Carlos tidak ditahan dan justru bebas pulang ke rumah sehingga konon membuat Kevin emosional kecewa. Tidak kita tahan karena masih dalam proses penyembuhan. Tetapi bagi proses ini kita tetap jadikan C ini sebagai tersangka dan berkas perkara sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim dan kita menunggu dari jaksa penuntut umum. Dari kemarin emang sebenarnya aku tuh bisa dibilang sih intens ya, kayak nanyain terus gimana kejelasannya apa segala macam. Tapi sekali lagi balik ke pihak yang berwajib bahwa adik Kevin tenang aja dulu, pokoknya semua biar kami yang ngurusin apa segala macam. Jadi ini masih berjalannya proses hukum apa segala macam dulu gitu loh. Nanti baru ujung-ujungnya baru disidang. Jadi mungkin ketemunya nanti aku bakal disidang sih. Sementara Kevin menanti momen untuk bisa bertemu langsung dengan Carlos, sang tersangka penabrak yang membawa maut kematian almarhum ayahnya. Ironisnya, Carlos sendiri justru begitu sulit untuk ditemui. Buktinya ketika berusaha ditemui oleh tim hotshot di kediamannya di kawasan Cibubur, Jawa Barat, Carlos dan keluarga menutup pintu rapat-rapat menyisakan tanda tanya besar. Ada apa gerangan? Pasca pulang ke rumah, mengapa Carlos dan keluarganya mendadak mengurai aksi tertutup? Mungkinkah Carlos turut menghadapi konsekuensi hukum atas ulahnya sendiri, sehingga memilih menghindar bahkan mendadak mematikan bel rumahnya seperti ini? Misi. Jangan dimatiin. Dulu lah. Matiin kan? Ada. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Carlos yang jelas-jelas telah menyandang status tersangka bisa tidak ditahan, bahkan menyembunyikan diri di rumah? Memiliki paman seorang polisi berpangkat tinggi di Kalimantan, benarkah Carlos jadi mendapat perlakuan istimewa untuk menghindar dari jerat hukum? Ini kan ada jaminan dari keluarga, ada jaminan dari pengacaranya. Saya kira kan kita kan harus dalam proses penyidikan ini kan apalagi kecelakaan kan bukan disengaja, itu kan ada unsur kelalaian, ada unsur musibah. Kita kan tentu tidak hanya terhadap siapapun, kita harus bisa membantu bagaimana yang bersangkutan juga supaya tetap sehat. Dengan salah satu alasan diantaranya pertama adalah tersangka tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tentu ini alasan subjektif, tetapi kita juga melihat bahwa keadaan si tersangka ini sakit. Dan apabila kita paksakan
untuk kita lakukan penahanan di Polres, tentu ini menimbulkan masalah tersendiri karena tidak ada pengawasan untuk kesehatannya yang secara khusus ada di Polres. Kemudian dalam kondisi sakit bisa juga memungkinkan yang bersangkutan bisa bertambah sakit. Oleh karenanya kita tidak lakukan penahanan, namun proses itu tetap lanjut. Gitu. Ke depan kalau memang yang bersangkutan sudah pulih, tentu apapun proses yang wajib dijalani akan kita jalankan. Yang pasti, kini Kevin seolah tak sabar untuk bisa bertemu langsung dengan Carlos di ruang persidangan kasus kecelakaan maut sang almarhum ayahnya nanti. Tak pelak, sebuah tanya pun muncul. Apa yang dilakukan Kevin jika benar-benar bertemu langsung dengan Carlos nanti? Sempat diguncang emosi ketika mengetahui penyebab kematian almarhum Chandra Himawan sang ayah. Mungkinkah Kevin terbakar dendam dan bisa lepas kendali? Kalau dibilang nuntut, saya nggak bisa diomongin juga. Saya nggak nuntut apa-apa sih sebenarnya. Tapi saya pengen ketemu aja sih sama dia gitu. Kayak masih ada yang ngeganjal, ada sesuatu yang pengen diomongin sama dia gitu. Nggak kesel sih, ya nggak, maksudnya capek lah buat apa. Saya nggak bisa emosi dendam apa terus-terusan. Saya nggak ada dendam juga apa segala macam. Karena saya bisa bilang kembali lagi pada takdir, kembali lagi pada Tuhan. Dan udah ya dendam ya waktu itu sempat masa emosi gitu aja gitu. Nggak sampai sekarang nggak kayak gitu. Karena saya emang cuma pengen ketemu aja sama orang. Sony Wow mengisi momen rehat syuting dengan berlibur bersama dengan keluarga. Seperti biasa, Sony paling senang mengisi liburannya dengan berenang. Jika selama ini Sony hanya bisa menikmati berenang di empang, kini setelah sukses menjadi pemain sinetron, Sony bisa menikmati berenang di kolam renang. Seperti apa serunya liburan Sony bersama dengan keluarganya berenang di kolam renang yang layak? Simak beritanya setelah pesan-pesan yang berikut ini.